Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi amarna bit taqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Yang terhormat orang-orang tua kami, sesepuh-sesepuh di dalam masyarakat kita ini. Yang terhormat pemerintah setempat, Bapak Wali Desa, Bapak Dusun, RW dan Pak RT. Yang terhormat seluruh komponen yayasan dan pengurus masjid, ibu-ibu majelis taklim, para tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh wanita, hadirin hadirat yang berbahagia. Syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, malam ini Allah izinkan kita dalam rangka peringatan kelahiran Rasulullah. Salawat dan salam buat baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Baik Bapak dan Ibu yang terhormat, sebelum dimulai saya juga merasa kehilangan orang tua kita ini, karena beberapa kali saya dapat bertemu dengan beliau. Beliau bukan hanya orang pemurah, tapi saya memandang beliau orang tawadu, orang yang rendah hati. Tidak ada sedikit pun sombong nampaknya dalam kehidupan, walaupun secara nikmat mungkin agak lebih Allah berikan, tapi hatinya sangat lunak lembut. Dan yang kedua, beliau sangat rajin ibadah. Mudah-mudahan beliau husnul khotimah. Amin. Untuk itu kami mengajak untuk mak dan bapak kita semua, kita hadiahkan umul Al-Quran. Semoga Allah Ta'ala tambah lapangkan kuburnya, terangkan kubur bila ada silap dan salah. Semoga Allah ampuni dosanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik Bapak dan Ibu, mohon maaf nih baterainya ada agak soak Pak. Baterainya agak soak. Karena belum istirahat 3 bulan ini, belum ada istirahat siang malam. Bapak dan Ibu, bicara kita masalah maulid Nabi, ini ada kisah dan ada makna, atau disebut dengan sejarah. Sejarah beliau itu bukan hanya dibaca sejak ia lahir. Panjang sejarahnya sebelum ia lahir, Pak. Karena asal muasal Nabi Muhammad itu tidak sama dengan kita. Rasulullah itu asalnya nurun ala nurin, cahaya. Sementara kita asal muasal kita at-turab, dari tanah. Jadi tidak sama. Ada orang bilang sama atau Muhammad itu dengan kita, tidak ada beda katanya. Mungkin sama dengan Muhammad kampungnya, mungkin sama. Jadi ya kita cobalah malam ini kita ambil secuil kecil di antara sejarah dan makna yang banyak. Kita ambil hanya secuil kecil. Kalau bahasa kampung saya sebinji kecil. Kalau bahasa siku apa tu? Secubi, apa le? Bahasa cowoknya apa? Sekoci. Bahasa Medan itu Batak, apa bahasanya itu? Terserah. Jadi kita ambil secuil kecil, mudah-mudahan bermakna. Yang pertama, mak dan bapak, Nabi Muhammad itu sejak kecil, mulai ia lahir belum terbuka terbelalak matanya, bapak dan ibu,
Belum tahu dengan warna ni hijau ni, kuning ni, putih ni, merah ni, hitam. Belum tahu dia. Tapi beliau telah bisa memberikan contoh terbaik. Mana contoh tu Ustaz? Ni. Nah, tengok baik-baik ke depan. Saya ni Ustaz tukang bikin contoh. Lahir beliau ke dunia ni bapak dan ibu digendong oleh ibundanya yang mulia Siti Aminah. Digendong oleh Siti Aminah. Karena tradisi orang Mekah, lahir anak disusukan sama orang lain. Dibawalah oleh Abdul Muttalib Rasulullah ke pasar, namanya Pasar Ungkas. Kalau orang kemarin itu pergi berangkat haji, katanya Pasar Seng. 2007 saya berangkat haji, jumpa oleh saya Pasar Seng. 2008 saya berangkat, tak ada pasarnya lagi Pak, tinggal sengnya aja. 2010 saya berangkat lagi, pasar tidak ada, sengnya juga tidak ada. Habis. Nah, ya sama dengan pasar di kita di sini dulu, mak-mak di sana ada los beras, los orang jual kain, los amak-amak nyusui anak orang. Pakai los dulu Pak. Di Mekah tu pakai los. Kalau di pasar kita ni tidak pakai los, mana yang enak aja ibu tu nyusui anak. Dekat tiang, di atas becak, Nah, mana contohnya Bapak Ibu dan terhormat? Diberilah oleh Abdul Muttalib Rasulullah kesama ibu yang cantik, tak mahu Rasul. Kasih ibu yang gemuk, tak mahu Rasul. Kasih Rasul ibu kepada mak yang cantik, kurang gemuk, tak mahu juga Rasul. Tinggal lagi nenek. Nenek itu sudah tua atau muda itu nenek itu? Bu, nenek itu muda atau tua? Dah, dia ada keriput, dia ada sakit-sakitan, dia ada jelek, dia ada bungkuk, kemudian persiapan tak ada. Begitu diberikan kepada nenek itu, tenang Rasulullah di pangkuannya Pak. Tenang Rasulullah. Tadi kau dikasih sama yang gemuk, kau tak mau Ustaz. Bukan tak mau bapak dan ibu, siapa pula tak mau sama yang gemuk? Lomaklah sama yang gopuk tu. Rasa spring bed. Konyel. Tapi bukan Rasulullah tak mau. Rasulullah bapak dan ibu kok mau sama nenek Ustaz? Itu tandanya bapak dan ibu Rasul memberikan contoh, hormati orang tua terlebih dahulu. Itu Pak. Atau disebut dengan al-waladul adib. Anak yang berakhlak itu mengerti sopan santun kepada orang tua. Itulah akhlak diajarkan Rasul. Hormati orang tua dulu. Awak kini jangankan orang lain menghormati awak. Jangankan orang lain menghargai awak. Jangankan orang lain takut sama awak. Anak awak sendiri tidak ada menghargai awak doh Pak. Iya tu tidak? Kau dah tengok apa-apa amak-amak tu nak biar Masya Allah. Ibu pun tengok Pak. Coba tengok wajah tu. Wajah-wajah berhutang oleh anak aja Pak. Nah, ini contoh Bapak dan Ibu. Makanya Bapak dan Ibu yang terhormat dalam hidup, ingin kita sukses, hidup diredoi oleh Allah. Kuncinya apa Ustaz? Ambil kasih sayang mak dan ayah yang disebut ridallahu wa ridul walidain. Oh, sekarang kan kita jadi ayah nih, sekarang kan kita jadi mak. Benar, sakit hati kita bila anak disuruh tak mau. Iya Ustaz. Sakit rasa kepala bila anak disuruh tak namu Ustaz. Iya Ustaz. Gilo rasa putih jantung awak kau kalau melawan anak Ustaz. Iya Ustaz. Kayak begitu dulu amak dan ayah kita oleh kita sendiri. Cobalah gores sedikit mak dan ayah. Tangan kita ni gores sedikit tak. Keluar darah. Netes. Ambil yang satu tetes itu bawa ke labor. Periksa. Itu darah siapa? Darah ibu dan ayah Pak. Oh, kita sekarang itu hidup mewah. Hidup tidur pakai spring bed. Pakai kipas angin. Yang mampu kita pakai AC. Kemana-mana kita pakai mobil. Enak duduk di dalam. Pakai Honda. Yang selera kita mau makan tinggal pilih warung mana. Sambalnya apa. Tak bisa berangkat tinggal telefon. Halo, antar ya 3 bungkus. Lebihkan 1 ya untuk nanti. Tinggal pilih. Amak awak menjilik lado Pak demi menggodangkan awak. Iya atau tak? Coba. Baru terasanya enak memanggil mak, panggil ayah. Bila mak dan ayah sudah tiada.
Dianggap malam ini malam takbiran. Tadi puasa habis 30. Malam ini malam takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Tu bendung air mata tak tertahan. Besok selesai khutbah di masjid atau di tanah lapang, orang balik salaman sama menciumkan tangan mak-mak, tangan ayah, tangan ibunda. Awak tangan ayah mana yang kena cium? Tangan mak mana yang kena cium? Ayah tu tak ada lagi. Coba. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah tu mak dan bapa. Hormati orang tua. Dalam ilmu tafsir, wabil walidaini ihsana. Berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tuamu. Dalam ilmu tafsir tidak cukup itu saja. Hormati orang tua. Orang tua awak, orang tua orang. Orang tua orang, turun awak. Datuk orang, atuk awak. Nenek awak, nenek orang. Ama awak, ama orang. Ama awak, ama orang, ama awak. Gitu oleh agama. Oh, wak hampir sumpah-sumpah mak-mak, nenek-nenek ini. Nampak oleh anaknya pasti sakit hati. Betul atau tidak? Nah, begitulah. Nah, jadi mak dan bapak, Maulidin Nabi ini memperingati kelahiran Rasul. Kembali kita untuk mengambil ketauladanan Rasul. Dari kocik Rasulullah itu memberikan contoh, tidak mau atau memberikan Rasulullah menghormati orang tua. Supaya hidup diredai Allah, carilah keredoan emak dan ayah. Oh, bapak ibu yang terhormat, kita kaya di kampung orang, raja di kampung orang, duduk dalam singgasana terhormat, dikawal kita kena pergi, hormat orang bersama awak. Baliklah ke kampung mak dan ayah, baliklah ke kampung, duduklah dekat mak dan ayah, buyung jo panggilan awaknya pak. Iyo tu ndak? Baru terasa oleh mak dan bapak bagaimana dosis orang tua itu. Ini saya contoh bapak dan ibu, ini saya contoh. Nah. Ini awak sakit awaknya. Pertama yang datang nyenguk kita kawan. Oh sakit ya kakak, ya sakit abang ya. Nak abang sobek-sobek. Kamu dapat informasi kawan tadi. Kawan kita yang datang menengok kita sakit itu dosis sehatnya 15%. Kalau datang dun sana awak, kakak kah, abang kah, adik kah, domam kakaknya kak, domam abangnya bang. Nak abang sobek, dah abang telefon ya. Itu dosisnya 50. Kesembuhannya 50. Datang mak dan ayah, domam wa ang yo nak yo, ndak sabui dia indak dan domam jangan ngecek joko angik atau kurak wa angkoan. Itu dosis mak dan ayah memegang kita itu Pak 85% dari obat dokter. Tinggal 15% lagi obat dokter. Begitu walaupun jari tangan nama kalau kasar-kasar Pak, rasuran tiang kayu tuh tapi rahmat dan kasih sayang mak dan ayah itu luar biasa. Lejole kah? Tu tak ono-onoknya apa aja ada. Alun dapat santunan tadi lah. Pak Ketua dah dibagi santunan tadi. Oh, ono-ono aja, amplopnya mana? Memang terasa. Begitulah saya anak yatim, saya anak piatu. Cuman tadi nama saya tidak masuk, makanya agak terlambat. Biarlah tidak apalah, masanya akan datang lah. Kan anak yatim itu kan berhak nama santunan itu. Itu satu. Yang kedua, Rasulullah itu mak dan ayah begitu digendong oleh Halimatus Sa'diyah menggigil. Bapak ibu menggigil tu le untuk menggigil. Apa bahasa siko menggigil bu? Samonya, ndak menggigit dah. Oh, agak menggigit, mengeletek. Terserahlah mau menggigil, mau menggigit, mau mengeletek. Bosu cowoknya lah, saya tak tahulah, terserahlah. Kenapa menggigil Halimatus Sa'diyah Ustaz? Karena sadar dia untungnya awak sakit, awak jelek, ada bungkuk, ada buruk, persiapan tak ada. Maka sampai Halimatus Sa'diyah meneteskan air mata. Dengan apa ini anak mungil kecil yang cerdas ini dikasih?
Waktu dia badannya menggigil tidak sadar. Allahumma la mani lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta. Allah berkuasa, berkehendak dengan kehendaknya. Yang sakit jadi sehat, yang bungkuk jadi lurus, persiapan banyak. Itu disebut Nabi Muhammad rahmatan lil, tidak menyakiti orang tapi menyenangkan orang. Itu Nabi Muhammad mak dan ayah. Nanti kita uraikan. Begitu diberikan mimi sebelah kanan oleh Halmatus Sa'diyah, sayang mak dan bapak, Rasulullah tak mau buka mulut, ditutupnya mulut, nangis Abdul Muttalib. Mak, tolonglah kasih cucu saya sebelah kiri, mudah-mudahan mau cucu saya buka mulut. Tidak bisa pak. Kenapa Rasulullah tak mau buka mulut sebelah kanan? Jawaban mak dan ayah, sebelah kanan sudah diberikan dulu oleh Halimatus Sa'diyah ke Hamzah waktu bayi. Artinya bapak dan ibu ini sudah milik orang lain. Dari kocik Rasulullah tidak mau mengambil punya orang. Makanya awak dulu sebuah anak kocik-kocik umur 12 tahun, 13 tahun. Dulu awak laki-laki ini kan tempat tidur 2 aja. Kalau tidak rumah kawan di surau. Mau jalan minta izin sama mak. Oh mak, apa? Mak waktu sangit muncul pak. Tu makanya mak tu dulu tinggal di hutan belantara tu, yo lari, yo kondi tu ni. Ambo pe jalan mak, ke mana? Tak jauh sini aja. Siapa kawanmu? Siano. Waang be kau jangan coba-coba ambil punya orang. Tangan ada patan, tangan ada patan. Lejang. Yo mak. Macam itu dulu pesan mak dan ayah. Maka jalan, merasa haus, merasa keinginan. Bo, kasih tebu, mak minta jambu, nek minta air. Begitu dulu pak, supaya halal. Mak kau ayah, kau amak, kau atuk nenek dah, kau pandai semuanya ngaji, pandai semuanya sekolah. Kenapa? Karena yang dimakan tu dulu halal. Saya yakin semuanya ni pandai ngaji, semuanya ni masalah bagus tak bagus, bekolah dihitung. Betul apa tidak? Mak pandai pimpinan yasinan, mak pandai baca salawatan, mak pandai baca doa ramai-ramai. Kenapa? Karena dulu mengaji, menyimak yang dimakan yang halal. Kini gimana anak-anak kini Ustaz? Inilah persoalan bapak dan ibu. Kini main sentak aja nyopa. Jeru orang, jeru awak, mangga orang, kelapa orang, tanah orang, laki orang. Makanya ya ayyuhallazina amanu kulu halalan thayyiban. Hai orang beriman, makanlah minumlah yang halal lagi baik. Ada kadang-kadang ibu-ibu ni, mohon maaf ibu-ibu, ada acara tu, acara majlis taklim sekecamatan atau sekelurahan atau sedesa, dipanggil 5 masjid. Satu masjid diundang adalah 40, dikali 5 berarti 200 kotak kue. Yang datang cuman 150, berlebih 50 kotak kue. Robui do pak. Anan banyak dapat lowe lo bang hidung. Dan seketik dapatnya ibu hatinya. Tapi tu ndak ibu-ibu siko do pak, ndak ibu sini. Ibu-ibu di kampung saya sana. Kalau ibu sini saya rasa lebih parah dari itu pak. Yang iyo yang indah. Itu belum tentu halal. Belum tentu halal itu pak. Itu kan milik bersama. Siapa yang kasih redo, siapa yang kasih izin, siapa yang kasih ikhlas bawa banyak-banyak itu, nanti dimakan oleh anak, dimakan oleh suami, dimakan oleh mintuwo. Berdarah halal tak apa, ada berdarah haram aja dah mengalir itu. Makanya tak mau berubah dalam hidup. Okey, bapak ibu dah 2 contoh Rasulullah. Dah, kemudian Rasulullah tinggal sama maknya senang. Meninggal maknya hidup sama atuk-atuknya senang. Meninggal atuknya tinggal lagi pamannya senang. Berumur mulai 15 tahun lebih kurang bapak ibu, itu pergi berkawan-kawan, pergi niaga, cari nafkah. Anak kocik tu sama je anak ketek dia. Memang itulah pak, itulah. Okey, lanjut ya, lanjut. Okey, bapak ibu, dan lu cina itu je, dan maknanya lewat deh. Cina tu kalian lalu kalau ayah-ayah kalau biar pada itu leh.
Okey, Bapak dan Ibu. Jadi Nabi Muhammad kemanapun ia tinggal tetap menyenangkan orang. Sampai-sampai minjem sama Siti Khadijah. Bu, saya pinjam uang ya Bu untuk jualan. Boleh. Sampai-sampai Rasulullah nikah dengan Siti Khadijah. Siti Khadijah senang. Sampai Siti Khadijah bilang, bang. Ni cincin saya jual lah bang, jual lah. Untuk belajar dengan sahabat. Bang ni ada apa nama koduku? Apa nama si kakak? Golang. Nah gelang saya ni bang, jual lah bang untuk bangun masjid, bangun pesantren atau buat rumah masyarakat mungkin situ yang tak ada tempat tinggal. Bang, ini kalung saya ada bang, atau ada semangkuk kecil omes ada bang, jual lah bang, beli kuda, beli panah, beli tombak untuk berperang bang. Begitu Siti Khadijah Bapak dan Ibu, karena Rasulullah menyenangkan. Kalau Khadijah kini Pak jangan dibaca oleh Pak, jangan kan minta oleh Pak, minjam aja tak dapat sama Khadijah sekarang. Bu, pinjam Bu, indah. Pinjam lah Bu, nanti saya ganti, indah. Untuk modal, buat kandang ayam. Nanti kandang ayamnya itu kan bertelur itu. Jadi anaknya banyak, bisa aku ganti, indah. Angin pasaran sakit hati dan ya. Tu Siti Khadijah kini tu Pak. Pak, ya jangan kan minta minjam aja tak dapat. Tapi Bu, Muhammad sekarang minjam jo pandainya mau bayar dah murah. Ini pula lah. Ini ndak tanah sudah digadai, rumah dah digadai, SK sudah digadai, mobil sudah digadai. Aku awak lo kan digadai ini nyolen deh. Atau Muhammad kini lo makan nak lomak, lolok nak lomak, kalau nak lomak aja kerja tak mau. Itu makanya ada orang Kampar dulu ada lagunya oleh entah Uwo Surya, entah Cu Yasir itu. Bonga indah dek bonga di koton gilo inyo ndak gilo tulang rusuknya nan panjang omo manjilek sila do maco aku tidak minjam yo mo yo kodai le yo le bau utang di situ masyaallah. Nah sekarang kita tarik untuk kita Nabi Muhammad dimanapun ia tinggal tetap menyenangkan orang. Kini tarik untuk kita sejauh mana baru kita menyenangkan orang. Oh awak anak sejauh mana baru menyenangkan ibu dan ayah. Ada enggak diantar kain sarung satu kali setahun untuk ayah? Ada enggak dikasih mukena mak dan ayah satu kali, mak tu sekali setahun? Ada enggak diantar sekali sebulan cincang untuk ayah untuk selamat makan? Oh, awak namanya RW, RT, sejauh mana baru menyenangkan masyarakat? Oh, kita nenek mamak sejauh mana baru menyenangkan anak ponaan? Oh, kita ustaz sejauh mana baru menyenangkan umat? Oh, kita imam sejauh mana baru menyenangkan makmum? Kalau memang kita rahmatan lil alamin. Bapak dan ibu, anda potangko aja nya ada mak adanya, tangkoknya. Tangkok. Yang mengasuh punya anak awak coba dipegang dulu ya. Nyo kalau dulu anak uang anak awak anak uang. Kini ndak ada anak uang ya anak uang dah anak awak. Wak jontiok wangi dia awak. Tu di kampung kami siko kan contoh itu je. Okey, Bapak Ibu lanjut. Dialah namanya anak-anak. Anak-anak tu sama je pajak keteknya dia. Kini kita tarik sejauh mana baru kita hidup menyenangkan orang. Kalau memang kita umat Nabi Muhammad mencontohi Rasulullah itu. Oh ayah sejauh mana baru menyenangkan istri. Jangan bongi-bongi sama istri. Jangan dibentak-bentak. Ini kadang-kadang itulah saya terlambat main minum kopi, kasih kopi. Marah sama istri. Terlambat baju kaos, marah sama istri. Terlambat belanja, marah sama istri. Balik dari belanja, kena marah juga lagi istri. Perempuan kau ndak untuk dibongi-bongi loh Pak. Kamu tengok tu lah wajah amak-amak tu la ilaha illallah. Wajah-wajah kecewa dapat suami aja nampak. Coba, lu nak lembut lah kayak orang cowok itu. Dek, ya aa. Kan lu mak bunyi, kau nak apa tu kau yang mau kajon dan tasodiok tiba cobalah panggillah fa bima rahmatin minallahi linta lahum maka dengan rahmat Allah kita berkasih sayang. Coba panggil dengan lunak lembut Siti Khadijah dengan Rasulullah dengan Siti Khadijah yang iya bang ada enggak buah kurma
Habis ya Rasul, alhamdulillah kita puasa ya. Panggil Yayang Rasulullah tuh sama Siti Khadijah. Saya buat juga kayak begitu sama istri saya. Tadinya yang iya bang ya deh. Dan pai wirid dan mano bang wirid tan ujung batu copek pulang mau bang ya deh. Awak belum berangkat dari suruhnya pulang. Kalau ada yang kayak begitu kalau tidak mau sama orang mau nambah rasanya. Masih punya jatah saya bu. Saya istri saya baru 1 masih ada 3 jatah saya. Bu. Kalau kami laki-laki ini menambah istri lebih dari 1, rela tidak ibu-ibu? Saya ulang, konsentrasi bu. Kami yang laki-laki ini baru istri 1, ingin kami nambah lebih 1, rela tidak ibu-ibu? Dengar pak, ya. Inilah perempuan Indonesia. Saya jalan-jalan di Mekah Madinah itu di Jabal Rahmah, kemudian itu di Jabal Uhud di Madinah. Ngomong-ngomong lah sama bapak yang dorong gerobak itu, kan udah tua-tua itu. Di dalam gerobaknya itu ada mukena, ada kurma, ada tasbih, ada colak, macam-macam lah. Cerita-cerita, assalamualaikum Syekh, waalaikumsalam, kaifalu, apa kabar, baik. Cerita-cerita sampai tanya keluarga, kamu zauja, berapa istri bapak? Salah 3 bini dan 3 bini pak, kok jauh mendorong gerobaknya? 3 istrinya. Kamu alat berapa anak pak? Isna insyaallah 12 nya. Tuh dihampai lo tanyanya lagi ke ambo di boliaknya. Wa antum kamu zauja, kamu berapa istri? Al wahidah, surangnya dan bakhil, bongak anggaman ya. Masya Allah. Kalau saya perempuan ini suami saya ingin dia nambah istri, saya rela kan, lepaskan. Jadi pembagian kerja nanti tambah ringan kan. Saya cuma tinggal masak-masak aja, tukang gosoknya, bini nak kaduanya kok. Tapi itulah ibu-ibu di Indonesia ini tidak mau berbagi hati, berbagi sayang sepenuhnya full untuk sang suami. Iya tuh tidak bu. Tapi ingat pak, awak kok ya sayang ke bini luar biasa pak. Sayang tewak ke bini awak. Itu makanya awak kok hitam, buuk, mosiok segala macam. Dia wang tino pak. Kerja masuk kono, masuk kene kerja, dapat duit kasih sama istri. Minta ke bebiti ibu indah dia mah. Lama siap laki dia nak mau kok bebiti nak dapat. Sebagian kasih sayang. Okey mak dan bapak. Jadi Rasulullah sangat menjaga istrinya. Balik Nabi Muhammad dari masjid kemalaman, Siti Khadijah menunggu, tak balik-balik. Akhirnya tertidur Siti Khadijah. Pas tertidur Nabi Muhammad balik, ketuk pintu. Assalamualaikum. Tak ada jawaban, ketuk lagi. Assalamualaikum, tak ada jawaban sampai 3 kali. Dibentang oleh Rasulullah sorbannya di luar, tidur dia luar. Kenapa dia tidur? Supaya istri jangan terganggu. Begitu Nabi Muhammad. Tapi kalau Muhammad kampung gue jadi baca pun tanggal ensel tu tanggal. Pertama je lah. Hoi, buka. Istri tertidur, saya tadi nunggu lagi. Ndak juga. Naik tensi. Kedua tangan, hoi, buka mati. Ndak juga. Naik lagi emosinya ditendang itu. Oi, no. Tercampak ensel kali. Kalau kayak begitu tentu perempuan itu bapak dan ibu terkejut. Padahal beda, Nabi Muhammad itu tadi terlambat pulang dari masjid. Kalau Muhammad sekarang pulangnya terlambat bukan dari masjid. Dari mana Ustaz? 3 cuma jarak dari rumah awak segodang kolam meja. Mengapa Ustaz? Kalau istri sudah kayak begitu ditendang pintu, terkejut. Mak ayah. Kalau perempuan itu terkejut bangun tidur, mohon maaf, itu dia berjalan itu tidak senonoh kainnya lagi pak. Ini contohnya. Kayak beginilah di kainnya tuh. Ya namanya orang terkejut. Rambut bagabang-gabang aja tuh. Dia mah kena foto pula.
Jangan dikirim sama istri saya, cu. Malu saya nanti. Nah, jalan sang istri ke depan pintu itu gini-gini aja. Apa bang, jangan ke kuat-kuat kali terkejut. Enggak ke bau taknya di mana. Udah terkejut lagi, kena tonjok lagi. Kalau sempatlah umpamanya saya perempuan digituin oleh sang suami, malam tu saya minta corai kali tak corai, Pak. Iko namanya suami cilako nomo. Indak suami rahmatan lil alamin. Betul atau tidak, Bu? Perempuan tu bukan untuk diminta-minta, bukan ditonjok-tonjok. Coba baca asal usul perempuan dari tulang rusuk Nabi Adam sebelah kiri. Itu pun yang lemah bengkok lagi, Pak. Yang lemah bengkok lagi. Maka akal pedusiko bengkok, Pak. Lai paham? Kalau lai banyak bagi pitinya mau nyonggolak sepanjang jalan. Tapi kalau tak dikasih duit, monyong. Li suitnya aman. Jadi menyenangkan. Oh, imam kita, mohon maaf, imam-imam kita. Kalau imam kita yang sebaya-baya umur kita tua-tua kayak gini, ini tidak ada yang menyusahkan imam-imam kita nih. Bacaan. Kenapa? Karena dulu kita bacaan solat itu, Bapak dan Ibu, tidak ada ayat hafalan. Tidak ada tahfiz, dulu tidak ada. Ayat yang dapat oleh kita tu hanya ayat kebiasaan. Waktu dulu kita usolli fardal maghrib salasa rakaatin ada lillahi taala. Kan kayak itu dulu kita di musalla di surau. Allahu akbar kabirau. Kayak gitu dulu. Baca ayatnya, tu ayat-ayat yang biasa-biasa aja. Inna a'tainakal qaul. Bukan karena hafal, karena kebiasaan. Tapi kalau ada imam zaman kini kan banyak hafalan yang bagus. Ada 2 juz, ada 5 juz, ada 10 juz, ada 30 juz. Kan bagus. Tapi kalau dia jadi imam tidak dia hati-hati, belum tentu dia menjadi rahmatan lil alamin. Makanya saf lurus dan dirapatkan. Kata imam. Itu apa Bapak dan Ibu? Satu sunnah Nabi karena merapatkan saf itu kesempurnaan solat. Yang kedua siasa. Di sana ada politik. Politiknya apa Ustaz? Yang di belakang itu orang musafir atau mukimin, orang tua-tua atau anak-anak muda. Nanti imam macam siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kata makmum. Dibaca oleh imam. Menurut imam itu panjang indah, pendek indah. Menurut inya, Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Lah sampai sehalaman belum tanda-tanda ruku' oleh Pak. Nambah halaman kedua. Wa ma liyal amrul ladzi fatarani wa ilayhi turja'un. Attakhidhu min du'a yang amak yang ayah yang tua-tua solat belakang itu makin ke bawah aja. Nak tahan lagi Pak. Belum juga berhenti. Nambah pula halaman ketiga. Al-yawma natimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu yang amak yang ayah yang ke bawah tadi indah ke bawah menggigit. Rakaat pertama berdiri. Rakaat kedua duduk, tak tahan lagi. Besok dah jamaah, mak. Yuk kita masjid solat jemaah. Siapa imam? Ya malam tadi juga. Indah. Berarti itu bukan imam rahmatan lil. Cubalah berangkat ke Mekah Madinah 1 minggu mau melaksanakan ibadah haji, sudah lautan umat. Itu imam yang di Mekah tu semuanya hafiz 30 juz. Beliau itu adalah ahli qiraat, ahli sab'ah. Ahli dia Pak. Tapi waktu kita tu membaca ina'taina wal asri izaja qul huwallah. Kenapa? Karena orang lah selingkik sajak tadi Pak. Apalagi di Mekah, asar orang dalam masjid, maghrib dia tak keluar, isya tak keluar. Berapa lama saja asar, maghrib, isya tak keluar. Angin tak keluar tahannya tu. Akhirnya kadang-kadang lah solat isya orang cik tinggal kalau jadi entahlah. Sejak asar tadi menahannya aman. Sehingga serakaat isya kalau jadi la ilaha illallah. Makanya kalau sempatlah imam tu baca 2 juz, 3 juz, habis pada tumbang.
Itu yang sebelum rahmatan lil alamin. Ada saatnya baca panjang, ada saatnya baca pendek, ada saatnya baca sedang. Di sana yang disebut dengan bijak itu. Okey, mak dan bapak. Yang ketiga, yang keempat lagi, yang keempat. Nabi Muhammad itu, bapak dan ibu, dari kecil sampai dia meninggal, menyatukan umat. Berumur 30 tahun, beliau menyatukan suku, menyatukan bangsa, menyatukan umat. Mana contoh Ustaz? Yang pertama, bapak dan ibu, terjadi tragedi di Mekah, banjir. Ini dianggaplah sudut siji loro telu papat, iki dianggap Ka'bah. Banjir datang, akhirnya Hajar Aswad bergeser pada tempatnya. Heboh kepala suku di kala itu. Yang memimpin siapa? Abu Lahab dan Abu Jahil. Jadi mak dan bapak, heboh suku ni. Hei, kalian jangan pegang. Jangan kalian pegang. Itu Hajar Aswad kami yang meletakkan pada tempatnya. Alasannya apa? Kami yang pertama datang di Ummul Qura. Suku sana ngomong, hei. Memang kalian yang pertama, tapi kalian tidak sadar. Suku yang berkuasa, yang bagak di sini, suku kami. Jangan kalian angkat. Habis kalian nanti, kami libas. Ngomong pula sudut sini. Tuan, betul Tuan itu yang hebat, yang kuat. Tapi Tuan salah. Suku yang terhormat di sini, suku kami Tuan. Cakap lo sudut ikut. Hei, Tuan. Memang kalian pertama, kalian berkuasa, kalian terhormat. Tapi suku yang banyak di kampung ini suku kami Tuan. Kami yang meletakkan. Akhirnya bapak dan ibu, Abu Lahab tidak bisa. Ikut cokaknya komplit mau datang ini. Akhirnya dipanggil Rasulullah. Hai Muhammad. Ada apa Tuan? Kemen. Kira Abu Lahab nggak pandai bahasa Inggris Pak. Kemen. Ada apa Tuan? Ini Hajar Aswad begini-begini. Aman. Gimana? Dibontang dari Rasulullah sorban yang sudut 4 itu. Nih, sudut 4 sudut dibentang dari Rasulullah. Sudut ni dari mana ni? Oh, sukunya cowok. Oh, Pak De, kene Pak De. Pegang ni kuat-kuat nggih. Okey, pegang. Tu sudutnya dari mana? Itu dari Medan itu. Ucok sini kau ucok. Pegang ni kuat-kuat, jangan kau lepas, ngerti kau. Bereslah bang. Pegang ni nya. Sudut ni mana? Oh, tengok wajahnya. Oh, tu Sumatera Barat. Oh, tu Meringis. Kau Sumatera. Pacin kau elok di. Jangan sampai lapeh. Malu semua nak panakan kau. Di. Pegang lah ni. Lah tengok sudut. Kau sudut mana kau? Tengok wajahnya. Oh, Melayu. Pakcik, sini kejap. Pegang ni kuat-kuat. Betul ni. Angkat rame-rame. Itulah yang disebut Nabi Muhammad itu orang yang bijak, bagaikan mengambil rambut di dalam tepung. Rambut tak putus, tepung tidak berserak. Itu namanya orang bijak. Semua merasa terhormat. Di Madinah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatukan umat. Di Madinah ada suku Nazir, ada suku Bainuqa dan lain-lain. Itu Rasulullah tidak mempedulikan suku, tetapi Madinah mari kita amankan. Madinah mari kita bangun. Madinah adalah kampung kita. Masalah agama lakum dinukum, masalah amal ibadat lana amaluna walakum amalukum. Ayo. Itu Rasulullah membangun umat. Dalilnya mana Ustaz? Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa inna ja'alnakum syu'uban. Allah ciptakan kita laki perempuan bersuku berbangsa. Indonesia ada Jawa, ada Banjar, ada Sunda, ada Batak, ada Minang, ada Melayu, ada Aceh dan sebagainya. Orang kampung-kampung ada namanya Melayu, ada Domo, ada Piliang, ada Pitopang, ada Piliang dan sebagainya. Untuk apa? Li ta'arafu, untuk saling kenal mengenal. Jangankan kita menyatukan bangsa kita antara pemerintah dengan rakyat jelata, antara rakyat jelata dengan pengusaha, antara pengusaha dengan masyarakat biasa. Jangankan kita mendamaikan antar desa dengan desa, jangankan kita mendamaikan antar tetangga dengan tetangga. Kita aja kadang-kadang 3 bersaudara tak tegur sapa. Paham Bapak Ibu?
Okey, Bapak dan Ibu. Lanjut. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang terhormat, Nabi Muhammad adalah pemersatu umat, pemersatu suku, pemersatu bangsa. Kini wak buka diri awak. Jangankan mendamaikan pemerintah dengan pengusaha, pengusaha dengan rakyat jelata, antar desa dengan desa, antar tetangga dengan tetangga. Awak je tiga-tiga baru bersaudara, ndak tegur sapa. Mana? Coba. Mana? Jadi Bapak dan Ibu yang terhormat, maka Rasulullah sampaikan, la yadkhulu jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Ustaz, dalam masyarakat ni apa-apa ya Ustaz. Kadang kita begini begitu sudah Ustaz, nyon ndak jual elok Ustaz. Mak dan ayah, Nabi Muhammad mulai ejak lahir dihasut, difitnah, diadu domba. Muhammad antal kazib, ang paduto. Muhammad antal sihir, ang ahli sihir, ang ahli nujum. Muhammad, kamu tak boleh jualan ke pasar. Muhammad, kau tak boleh itikaf di Masjidil Haram ini. Dilempar dengan kotoran unta. Apa obatnya Rasulullah? Lintalahum fa'fu anhum. Suka pemaaf. Makanya awak dalam kampung ni Bapak dan Ibu lapang dada ajalah. Orang tua lapang dada, pemuda lapang dada, ibu lapang dada, pemerintah lapang dada. Biarlah orang menghasut awak, asalkan awak menghasut. Biarlah orang menggunjing awak, asalkan awak menggunjing. Biarlah anjing menggigit awak, asalkan awak menggigit. Itu Pak, itu. Memang kita ni siapa? Apa yang kita banggakan? Maka mustahil Rasulullah itu bersifat sombong, angku, congkak, iriati, dengki, fitnah, adu domba. Sifat Rasul itu siapa sifatnya Rasul? Tablik, siddiq, amanah, fatona. Awak ndak adu-adu seketik lowe lubang hidung, adu-adu seketik lowe lubang hidung. Pergi kondangan pakai cincin 1,5 emas. Jalan ke tempat pesta 60 meter. Ndak kayak begini tangannya melontik-lontik tu. Sambil duduk nanti kupas pisang kayak gini. Ntar tusuk lubang hidung no. Ndak, tapi tu amak-amak di kampung kami, amak kampung kami. Kalau amak sini kan lebih parah dari itu kan. Apa yang disombongkan? Coba. Sombong bukan pakaian insania, sombong adalah pakaian syaitonia. Nabi Muhammad ia nabi, ia rasul, ia khalifah, ia imam, ia adalah seluruh imam para nabi, imam para rasul. Nak dah sombong. Ana sayyidul walad wala fakhar, kata Rasul. Saya adalah anak penghulu Nabi Adam wala fakhar. Saya tak ada sombong sedikit pun. Awak itulah dapat bikin rumah, ini pintu godang itu kan, dapat beli almari, bodon almari ke pintu godangnya nampak di orang tu. Padahal almari yang dibeli itu kreditnya sombong loh. Apa yang disombongkan? Nah, menghilangkan sombong itu gimana Ustaz? Rasulullah berumur 40 tahun, tambah at-tawadu, tambah sujud di hadapan Allah. Maka Nabi Muhammad itu dikenal insanul kamil, manusia yang paling sempurna. Dia ahli tahajud, ia ahli duha, ia ahli zikir, ia ahli Al-Quran, ia ahli jamaah, ia ahli sedekah, ia ahli apa lagi tu? Ahli silaturahim, ahli segala-galanya. Sementara awak kau ahli apa? Coba. Ahli apa? Dibilang ahli tahajud, indah jodoh. Dibilang ahli duha. Cobalah solat duha sekali-kali. Saya akan solat duha tiap pagi Jumat. Saya solat duha tiap pagi Minggu. Pokok pulang dari maraton, pulang dari belanja, saya akan solat duha. Cuci tangan, cuci muka, ngambil wudu. Usolli sunatan duha rakaataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Baca doa intita kabira walhamdulillah katsira. Jatuh baca Al-Fatihah ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Ayat tasra kalau bisa. Wasyamsi waduha wal qamari idza talaha. Tak bisa. Waduha wal laili idza saja ma wadda'a rabbuka wa ma qala. Tak lancar tukar. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Ustaz, hamba kalau qul ya kafirun itu di luar solat lancarnya Ustaz. Tapi kalau dalam solat mutar-mutar situ je Ustaz ya. Ada kadang tu wala antum nama abatum wala nya. Error kasetnya. Tukar kul huwallah. Tak juga bisa kul huwallah. Cukup Al-Fatihah. Tak juga bisa, matilah. Kok susah? Coba.
Jadi Nabi Muhammad tu ahli abid, ahli ibadat. Kini coba bapak dan ibu, masjid sudah banyak. Sayati ala zamanin la yabqa minal Islam illa ismuhu wa masajiduhum bukhla minal huda. Masjid banyak megah-megah diisi, orangnya tidak ada isi di dalam. Syukurlah di tempat kita ni bapak dan ibu berpacu orang solat subuh, berpacu orang tabligh akbar pada subuh. Tempat yang lain mak dan ayah solat subuh 2 saf aja orang solat subuh di masjid itu pak. Saf pertama imam, saf kedua makmumnya berdua aja pak. Dulu mak dan ayah jangan dibaca dulu. Saya kan orang kampung saya ni. Saya rasa bapak dan ibu ni orang kampung jonya kok gini gaya kota. Dulu jam 4 subuh bunyi beduk. Kalau ayah yang jangan bangun, apa dia bilang sama istrinya? Hei kau duduk, kau duduk, kau duduk, kau. Itu bahasa Inggris itu, Bu. Kalau sang suami, kalau istri yang bangun, hei tuan, jago, tuan. Subuh. Itu dulu. Masjid jauh dari rumah, ngambil wuduk ke sungai, buang air ke sungai. Listrik tak ada. Yang ada listrik tradisional, panjangnya. Gasnya sini, kuat gas kencang api sini. Apa namanya itu? Kalau orang cowok itu namanya obor isi minyak gini-gini kan. Boleh hilang apinya. Itu orang cowok. Kalau kita suluh. Nah, tiba ngambil wuduk di sungai, buang hajat di sungai. Masjid tidak segagah ini bapak ibu, tidak sebesar ini, tidak ada listriknya, tidak ada mikrofonnya, hanya lampu togo yang azan umurnya udah 67, baterainya dah soa. Allah itu aja, cuman tiba ya Allah solat masuk gigi cik tu. Ya Allah solat, ya Allah solat. Itu aja iramanya 5 meter, cuma dari dinding masjid itu dengarnya. Tiba hilal falah masuk gigi yang kedua. Ya Allah falah. Batuk pula Pak D itu. Bukan dia yang berbuat kayak begitu. Kudrat yang diberikan Allah tu begitu. Cuma ada lagi. Secara ilmu tauhid namanya kudrat. Kalau bahasa orang kini, itu nama pulsanya lah habis. Tidak ada pulsanya lagi. Dah habis. Nah, itu. Si muazin. Imam lebih parah pula dari itu dulu Pak. Umurnya dah 74. Baterainya jangan ditanya. Allahu Akbar. Itu juga irama dulu tidak ada masalah oleh orang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Itu aja irama, tidak ada orang masalah. 3 saf ayat di depan, 6 saf ama-ama di belakang. Aman. Malah solat tarwih 23 dulu. Imam kayak gitu. Tidak ada jadi soal. Kalau sempat sekarang imam kayak begitu. Allahu Akbar. Kawan kan ada sampai juga ke masjid. Ikut juga sulit fadl maghribi selasa rakatin makmuman. Lillah Allahu Akbar. Mulai imam. Bismillahirrahmanirrahim. Itu baru dibaca di imam. Anak muda belakang ngomong. Bila selesai kok. Jadi bapak dan ibu, itulah nafsu beribadah tu beda-beda. Kalau dulu listrik tak ada, ini tak ada, berangkat. Kini itulah jam 4 subuh lewat 15 menit atau 30 bunyi di masjid. Suara Al-Quran sampai ke rumah. Kata awak, oh lah ngaji orang musaji. Dong ngaji dia awak. Habis suara Al-Quran, datang pula suara yang kedua. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Kata awak, oh nak azan orang dong ngajo dia awak. Udah tu orang azan, Allah. Suaranya bagus, mikrofonnya kuat, dengar ke mana-mana. Masuk dalam kamar awak, apa awak cakap? Oh lah azan orang dong ngajo dia awak. Diam sejenak, tak ada kedengaran lagi. Yang keempat, dengar suara ketukannya agak cepat, 2/3. Allah, syahadu la ilaha illallah. Apa awak cakap di rumah? Lakoman orang. On 7 dia awak.
Imam tak mau ketinggalan pakai sains dan teknologi. Kono kocik ko sains dan teknologi. Bahasa kampung kaminya ko met kocik. Allahu Akbar, kata imam. Kata awak di rumah, oh lah semayang orang. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi, kata imam. Kata awak di rumah, lah selesai orang. Yang awak, iya pun dah. Ada sebagian orang-orang kita ni Bapak dan Ibu, solat indak, zikir indak, puasa indak, wirid indak, ngaji indak, gotong royong indak, diajak musyawarah oleh pemerintah indak juga. Matinya nak masuk sarugo loh Pak. Masya-Allah. La ilaha illallah. Itulah zamannya Pak, itulah zamannya. Kita sekarang ahli apa kita? Ahli tahajud, tengokkan. Ahli duha, tengokkan. Ahli zikir, tengokkan. Ahli Al-Quran, tengokkan. Oh apa lagi? Ahli sedekah. Saya bersedekah 2.000 satu hari, 2.000 satu hari. Saya berwakaf 2.000 satu hari, 2.000 satu hari. Tahu saya muluk-muluk. Satu bulan 60.000. Berarti kalau sebanyak ini ada 125 orang, berarti 125 sak tiap bulan. Tak timbun boleh si minum muka itu. Oh mau dibangun ke masjid silakan, di musola silakan, jalan dan jembatan silakan, atau ada rumah masyarakat kita mungkin belum ada kamar mandinya, atau rumahnya mau roboh, kita jadikan semen itu untuk bangun rumahnya. Tidak perlu batu bata, tidak perlu dengan tiang-tiang, semen aja dia onggok-onggok tuh sampai ke itu. Itu namanya rumah semen masyarakat, kan gitu kan? Iko kadang-kadang itulah. Makan nak lomak, kerojo ndak ada, nya nak masuk sarugo, beribadat tak mau, mana bisa? Paham Bapak Ibu? Oh saya ndak usan, saya ahli, saya tahun ini ahli jamaah. Pokok kayak apapun saya berangkat ke masjid. Batungke saya berangkat ke masjid solat jamaah. Coba. Jadi ada besok tu babul Quran. Jadi pintu surga itu pintu Al-Quran. Yang suka baca Al-Quran masuk ke pintu. Babul sedekah, masuk ke dalam. Babul siyam, babul puasa masuk ke dalam. Babul silaturahim masuk ke dalam. Cik 2, 3, 4, 5 sampai 8 pintu surga. Awak ndak ada cik dah ke mana masuk? Mau masuk kan tolak, mau masuk kan tolak. Akhirnya tercompong kan rokok. Kita tidak mau, tapi apa boleh dibuat? Kenapa tidak hari ini berbuat? Nah, jadi Nabi Muhammad itu ahli ibadat, ahli dia untuk beribadat. Padahal beliau adalah Sayyidul Awwalin wa Sayyidul Akhirin, Sayyidul Anbiya wa Sayyidul Mursalin, imam para nabi, imam para rasul, nabi yang pertama, nabi yang terakhir. Pertama awal dalam ciptaan, akhir dalam bentuk kesudahan. Beliau adalah Habibullah, beliau adalah rahmah Allah, beliau adalah pilihan Allah, beliau adalah kekasih Allah, beliau lah yang memberikan syafaat, beliau lah yang memberikan pertolongan, dan karena beliau lah ada surga dan neraka alam sisinya, dan surga besok tak akan dibuka sebelum Nabi Muhammad yang membuka. Nabi Adam, Idris, Hud, Saleh, Yakub, Ayub segala macam tak boleh. Yang kedua, belum masuk umat Nabi Muhammad semuanya ke dalam surga, tak boleh umat lain yang masuk. Begitu Rasulullah memberikan syafaat. Maka Abu Lahab dan Abu Jahil Bapak dan Ibu itu tiap hari Senin dapat oleh Allah Ta'ala diberikan syafaat melalui Rasulullah. Kenapa? Karena dulu waktu mau lahir Nabi Muhammad, Abu Lahab, Abu Jahil ada sekelintir hatinya senang menunggu ponaannya lahir, maka diberikan Allah Ta'ala syafaat. Tiap hari Senin diringankan azabnya oleh Allah Ta'ala Abu Lahab dan Abu Jahil. Kita yang menjalankan sunnahnya, kita menjalankan aturannya, kita menjauhkan larangannya, kita yang berselawat kepadanya, mudah-mudahan besok kita beriring-iring dengan Rasulullah menuju surganya Allah. Amin. Ini acara ni dukungan bukan hanya pengurus masjid, ada orang-orang tua kita, ada ibu-ibu, ada pemuda remaja. Kau yang mengobek-ngobek kau yang anak muda, kadang-kadang yang tua tojun lah tagamangnya kan. Jadi artinya apa? Jangan diremehkan. Makanya kesuksesan Rasulullah tidak dia mementingkan ego sendiri, tapi beliau adalah membawa orang lain. Nah, makanya kalau ingin berhasil bawa orang lain, jangan makan surang aja. Kau Mansur makan surang. Rasulullah bersahabat dengan siapa? Dengan orang tua, diwakili oleh Abu Bakar. Abu Bakar itu bijak.
Bijak. Rasulullah bersahabat dengan orang kaya, kuat. Siapa? Umar bin Khattab. Kekayaannya dibangun untuk masjid. Kekuatannya dibangun untuk umat. Siapa nama lawan? Rasulullah bilang, "Hai Umar, labai ya Rasul, yang surang kau agak mada sekitar, nah mau diatur, tolong bawa engkono, beres, nggih." Tiba, kenapa kamu tidak mau diatur? Udah dibilang itu oleh Rasulullah, kamu tidak juga mau diatur. Anak ikut yang alameling aja curug kon lu tu lah. Artinya perlu kita bersahabat dengan berbadan hukum yang mengerti dengan aturan. Rasulullah bersahabat dengan orang pandai tulis baca. Siapa? Beliau diwakili oleh Utsman bin Affan. Uang masuk berapa, uang keluar berapa. Di kampung-kampung kenapa tidak maju-maju kebanyakan? Ya, yang menulis-nulis tidak joleh. Masuk duit Ramadan. Selama Ramadan masuk 23 juta. Pagi hari raya masuk 12 juta. Jumlahnya 25 juta. Ditanya sok mana piti itu tu? Atau mana piti itu? Itulah payahnya buiknya. Apa dek payah? Tak ngerti wang dah. Nyalah selesai dipinjam keponakan ke iko kasihan dosa iko. Ketika mau dipakai WC, nak mau dibangun, dupiti lah habis. Itu orang kampung kami tu. Siko kan ada contoh itu. Di mana-mana ada kayak begitu. Tapi ada yang parah, ada yang tidak, ada yang cerdas. Ini yang cerdas kan? Nampak itu tempat wuduknya bagus, masjidnya bagus, pekarangannya bagus. Karena manajemennya, administrasinya jelas. Rasulullah bersahabat dengan anak muda, diwakili oleh Ali bin Abi Thalib. Kenapa anak muda? Anak muda tu tenaganya orisinil, baronang jadi, manjik jadi, bakoja jadi, kemana-mana baju hujan jadi. Anak muda orisinilnya, makanya dia atuk-atuk kau jangan bongi-bongi ke anak muda. Mati awak so anak muda tu lah yang memikul awak. Dan belum pernah nampak orang tua mati surang jalan ke kuburan. Sini ada orang jalan sendiri ke kuburan. Anak muda yang menyelesaikan kita, mengangkat dalam mesin, mengeluarkan dari mesin, masukkan dalam mobil, nanti ambil dari yang lahat. Anak muda. Makanya kita butuh anak-anak muda ni, kebangkitan dunia Islam. Di mana-mana sekarang anak muda bangkit. Kenapa? Karena nampak oleh anak muda kebatilan tak tahan lagi, tertindas. Al-haqqa bil batil, tak boleh dicampur. Yang batil, yang hak, yang hak. Anak muda tak mau tinggal diam karena pendidikannya sudah kemana-kemana. Harus dia turun tangan. Bersyukur kita harus bersahabat dengan anak muda. Itu Bapak dan Ibu yang terhormat. Jadi Nabi Muhammad terakhir Rasulullah itu sejak saya lahir sampai dia wafat, sampai sakaratul maut, ummati, ummati, ummati. Indak bininya ditanya dah, indak anaknya dibacanya dah, indak harta ditanyanya dah, tetapi adalah umat. Umat. Ibu-ibu dulu semasa Rasulullah belum lahir, mohon maaf saya tidak ada nilainya istri awak, istri orang, ama awak, ama orang. Nah, dari bendung-bendung tidak bisa dibendung, Pak. Itu keadaannya diperjuangkan oleh baginda Rasul. Jangankan disintu dalam peperang saja, perempuan tak boleh dibunuh. Ada 3 tak boleh diganggu dalam peperangan. 1 anak-anak jangan dibunuh. Yang kedua orang-orang tua-tua. Yang ketiga orang perempuan tak boleh diganggu. Begitu dipelihara kehormatan dan wibawa perempuan oleh baginda Rasul. Kini tu lawak tengok amak-amak ko namanya namanya Siti Hadijah zaman dulu, Siti Aminah zaman dulu. Kalau Aminah kini Pak lain lo gayanya Pak. Ama-ama ni Aminah zaman dulu. Aminah zaman dulu tu gimana Ustaz? Aminah zaman dulu tak mau keluar rumah. Kalau Aminah zaman kini tak mau tinggal di rumah. Ambo tadilah jam berapa hari itu banyak Aminah tapi jalan bersepeda macam-macam ya. Ada berompe, ada berlimon deh. Ancak-ancak mau tengok Pak, ancak-ancak. Ingin wak negurnya malu lah, bawa buahnya ancak kan. Rasa malu tu ada je lah. Nak disaponya ancak, nak disapo wak ingin juga. Akhirnya anaknya lah. Tapi saya tengok-tengok, saya analisis Bapak dan Ibu, anak-anak Aminah kini wak ancak di jalan aja nya Pak. Pela jalan ke rumahnya, tengoklah rumah itu. Jangan cuma kondiok sawuk roman. Yang iyo jangan indah. Makanya Rasulullah ummati, umat saya. Besok madanaya tak ada yang memberikan pertolongan, tak ada yang bisa memberikan bantuan selain baginda Rasul.
Itu disebut dengan syafaat. La yuqbalu syafa'ah. Tidak ada yang bisa membantu siapapun, menolong siapapun. Ayah tolong amak tolong anak, ustaz tolong umat. Tak bisa. Melainkan Rasulullah, syafaat atas izin Allah. Siapa yang dapat itu ustaz? Satu, orang menjalankan sunnah Rasul. Yang kedua, orang yang mau bersolawat kepada Rasul. Mak dan bapak mau saya ajak solawat, mau apa tidak? Okey, berdiri semua. Yang berdiri dapat syafaat, yang tidak berdiri tak dapat syafaat. Silakan berdiri. Bapak Ibu mohon maaf, kalau sempatlah Bupati datang ke sini, kata protokol, hadirin yang terhormat, rombongan Bupati dan Gubernur memasuki masjid, mohon berdiri. Berdiri Bapak atau duduk? Bupati aja datang ke sini berdiri, ini Rasulullah. Mohon maaf Bapak dan Ibu, ayah saya, mak saya yang ngaji, pernah suluk, pernah torikat, pernah berholwat. Mohon hadirkan roh Rasulullah di hadapan kita. Semoga solawat kita ini tambah khusyuk dan tawadu. Yang kedua, tidak ada yang bisa membantu kita melainkan syafaat Rasulullah. Abu Lahab, Abu Jahil aja dapat, apalagi kita. Yang ketiga Bapak dan Ibu, ada anak kita, kita penuh harap besok. Tapi jangan berharap kali. Kerana anak kita belum tentu ia berinfak untuk kita. Belum tentu ia mendoa ke kuburan kita. Atau mungkin semak belukar tak pernah dia tengok. Maka syafaat Rasulullah tak akan pernah terhapus di sisi Allah. Bapak Ibu, mari kita bersolawat. Bila Bapak Ibu dapat, ikutkan saya. Kalau tidak, cukup dengarkan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Terima kasih, silakan duduk kembali. Jadi Bapak dan Ibu yang terhormat, orang yang berselawat kepada Nabi marratan, hanya satu kali, Allah ampunkan dosanya 10 kejahatan dan Allah tinggikan derajatnya 10 kebaikan. Baru satu selawat. Makanya mak dan ayah yang terhormat, selawat merupakan kita dianjur dan diperintahkan oleh Allah. Maka dalam Al-Quran, innallaha wa sesungguhnya Allah Ta'ala wa malaikatahu, malaikatnya Allah, yusalluna ala nabi, bersalawat di atas Nabi. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang beriman, sallu alaihi, bersalawatlah kamu atasnya Nabi, wa sallimu taslima, berilah salam keselamatan.
Berbahagialah bapa dan ibu yang selalu bersolawat, apalagi ayah-ayah kami yang Jumat itu usahakan setengah jam sebelum masuk waktu, 15 minit jadikan untuk istighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Karena dosa kita banyak. Yang kedua, 15 set terakhir dijadikan solawat buat baginda Rasul. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mohon maaf bapak dan ibu, orang-orang tua kita dulu ada kitab selawatnya, petang Senin, petang Selasa, petang Rabu, petang Kamis, petang Jumat, ditutup dengan doa selawat. Hafal oleh orang tua kita bapak ibu. Kalau kini kebanyakan pesantren-pesantren di mana-mana Nusantara kita ini, itu bersolawat bapak dan ibu ada 2 jam, ada 3 jam. Syukur berarti ada generasi kita yang melanjutkan solawatan-solawatan. Kalau ingin bapak ibu ikut pula di pondok kita, datang tiap hari Kamis, maghrib yang isya yasinan, tahlilan dan doa. Kemudian selesai isya solawatan sampai jam 10 dan 11 malam. Diajarkan anak-anak solawatan. Kalau mak dan ayah bukan diajarkan lagi, hanya mengingatkan. Beruntung bapak dan ibu, tauladan Rasulullah dalam diri kita, tauladan rahmat Rasulullah menyenangkan orang, kita sudah menyenangkan orang. Rasulullah menyatukan umat, kita sudah ikut menyatukan umat. Rasulullah cinta ibadat, kita sudah beribadat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu. Demikian bapak dan ibu, karena hari sudah jam 12 kurang 3 jam. Semoga apa yang saya sampaikan ada bermakna, manfaat adanya. Iya. Dah jam 12 kurang 3 jam. Demikian mak dan bapak dan ibu, saya ingin berbanyak-banyak tapi baterainya sudah soak. Yakin dan saya percaya ada kiai kita, ada guru kita, ada buya kita, ada ustaz kita yang selalu berinfakkan, berwakafkan ilmu kepada kita bersama. Terimalah ilmu itu, karena ilmu, al-ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya. Ada di atas cahaya itu lagi al-akhlaqu nurun, akhlak adalah lebih baik daripada ilmu. Apa guna berilmu tapi tidak berakhlak? Biar ilmu sedikit tapi akhlaknya tinggi. Itulah yang diajarkan oleh baginda Rasul. Baik mak dan bapak ibu terhormat, kita tutup dengan doa. Sebelum doa dibaca, saya mengajak bapak ibu, mari kita berkirim Fatihah untuk mak dan ayah melahirkan kita, membesarkan kita. Bila mak ayah sudah tiada, semoga dilapangkan kuburnya, diterangkan kuburnya. Bila mak ayah kita masih hidup, semoga mereka berbadan sehat dan dapat juga kita usapan tangannya yang penuh perhatian dan kasih sayang. Dan tadi ada disampaikan oleh pengurus kita, ada sebagian pengurus kita dalam keadaan sakit, ada dirawat di rumah sakit, ada dirawat di rumah. Tentu pinta kita juga semoga Allah cabut dan angkat penyakitnya supaya mereka dapat bergabung kembali dengan kita berjamaah. Kulluhum ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li arwahi abaina wa ummahatina wa li arwahi jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Qadir ya Basir, Engkau Maha Kuasa dan Maha Melihat ya Allah. Ampunilah dosa dan salah kami ya Allah. Ampunilah dosa ibu dan ayah kami ya Allah. Yang mereka ada sebagian hidup dalam hutan belantara membesarkan kami. Ada yang hidup dalam sungai badannya dingin dan membesarkan kami bertukar ikan dengan beras. Ada mak ayah kami hidup dalam kebun yang badannya sudah benjol. Yang mereka demi membesarkan kami, adik kakak dan abang kami ya Allah. Tolong ya Allah, lapangkan kubur ibu ayanda kami ya Allah. Ampuni dosa mereka ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, pertemukanlah kami dengan ayah ibunda kami nanti ya Allah.
Kami sangat rindu dengan mereka ya Allah. Ya Rahman ya Rahim ya Qadir ya Basir. Engkau Maha melihat ya Allah, dan Engkau mengetahui ya Rahman. Ada sebagian pengurus kami dalam keadaan sakit, tanda sayang Engkau kepadanya ya Allah. Tolong ya Rahman ya Rahim, sembuhkanlah ia ya Allah. Sehatkanlah jasmani rohaninya ya Allah, supaya dapat dia kembali ke keluarga dan masyarakat berjamaah ke masjid ya Arhamar Rahimin. Ya Qadir ya Basir, Engkau Maha melihat dan Maha kuasa ya Allah. Kami banyak pinta dan kehendak kepada Ilmu ya Rahman ya Rahim. Kami mohon kehadirat-Mu ya Allah. Jangan Engkau ambil kami dalam keadaan berdosa. Jangan Engkau panggil kami dalam keadaan hina. Kami mohon kehadirat-Mu ya Allah. Ambillah kami ya Rahman. Panggillah kami ya Rahim dalam keadaan bersujud dan beribadah di hadapan-Mu ya Mujibas Sa'ilin. Ya Rahman ya Rahim, Engkau pengasih lagi Maha penyayang ya Allah. Kami minta dan mohon kepada-Mu ya Allah. Apa yang kami lakukan sesuai dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tolong beriring-iring pula kami bararatil kiram dengan beliau ya Allah menuju surga-Mu yang Engkau janjikan penuh kenikmatan ya Arhamar Rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. 2 minit minta waktu Bapak dan Ibu. Kalau nanti Bapak Ibu jalan ke Pekanbaru sampai di simpang 4 Panam, kanan Garuda Sakti ke kiri Garuda Sakti, kanan Rimbo Panjang ke Kubang Raya. Dari simpang itu hanya 2,5 kilo ada pondok pesantren Darul Quran. Itu adalah sekolah kita bersama. Sekarang sedang membangun lokal 3 dan ada 2 tempat guru. Jadi bila Bapak dan Ibu ada anak besok yang ingin masuk ke sana, kami bantu. SPP-nya gratis, kitabnya gratis, nahwu, saraf, fikih, tarikh, tauhid, akhlak, Al-Quran, tafsir, tasawuf, tidak bayar. Kalau anak bagus baca Al-Qurannya, dites oleh panitia, lulus, saya berikan beasiswa, uang makan saya yang tanggung sampai tamat. Kayak apa Ustaz? Umpama saya ini anak Bapak Ibu, kalau ya abang-abang saya ini dianggap panitia tukang tes, baca nduk, baca yang auzubillahi minasyaitonirrajim, dan nampak tanda-tanda Bismillahirrahmanirrahim, tambah bagus. Coba ini yang pendek ini suara rendah aja. Bagus. Coba ini agak tinggi. Lulus. InsyaAllah biaya siswa saya kasih, uang makan sampai tamat saya yang bayar. Tapi saya anak Bapak Ibu dites baca Al-Quran oleh abang-abang ini. Baca nduk, baca yung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kayak gitu dia baca. Bayar dia tuh. Paham itu? Atau kalau ada Bapak Ibu kelebihan rezeki, silakan tanam di sana, entah batu bata, entah pasir, entah semen, entah apa. Atau juga di kampung-kampung kita silakan. Siapa yang banyak bertanam pasti banyak menuai hasil. Tidak pernah bertanam jangan mimpi menuai hasil. Demikian dan terima kasih. Silap dan salam mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.